Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis ini ada di dalam kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik. Hadis ini juga kita jumpai di dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Kalau kita lihat mungkin hadis ini hadis terpendek, hadis paling pendek dari sekian banyak hadis. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. La darara wa la dirar. Jadi hadisnya cuma pendek sekali, Pak. La darar wa la dirar. Ini darar dan dirar itu berbeda artinya. Sekarang kita yang pertama dulu. La darar. La darar itu bisa berarti jangan menyusahkan orang lain. Jangan mempersulit orang lain. Jangan memudaratkan orang lain. Imam An-Nawawi di dalam syarahnya mengatakan begini. Memang benar hadis ini didahului dengan la nafi lil jinsi. Maksudnya di dalam Islam pun, di dalam syariat pun tidak mempersulit umatnya. Kita kalau tidak ada air kita bisa ambil wudu, tidak ada air bisa tayamum. Kita kalau di dalam perjalanan kita bisa salat jamak atau jamak kasar, jamak takdim, jamak takhir. Artinya dipermudah. Jadi artinya ketika Allah mempermudah hidup kita, kita juga harus mempermudah orang lain, Pak. Jangan menyusahkan orang lain. Maka darar di sini itu ada dua. Darar biqasdin atau bighairi qasdin. Apakah memudaratkan orang lain dengan sengaja atau tidak sengaja? Menyusahkan orang lain dengan sengaja atau tidak sengaja? Kalau Syekh Ibnu Daqiq mengatakan itu dua-dua zalim. Kalau sudah zalim berarti haram. Haram menyusahkan orang lain, haram memudaratkan orang lain, haram mempersulit orang lain. Mana contoh yang pertama? Bi ghairi qasdin, tanpa sengaja. Kalau Imam An-Nawawi di dalam syarahnya mengatakan begini. Seorang di depan rumahnya ada tanaman. Wa yasqi, dia menyiram tanaman itu. Fadakhalal ma'u ila jarihi. Kemudian air siraman tadi masuk ke rumah tetangganya. Secara tidak dia sengaja, dia sudah menzalimi orang lain. Walaupun tidak sengaja, Imam Nawawi mengatakan tetap haram, tidak boleh. Maka ketika kita akan melakukan sesuatu, lihat dulu tetangga kita terganggu atau tidak. Ini yang pertama. Yang kedua biqasdin, memudaratkan orang lain, mempersulit orang lain dengan sengaja. Ada istilah kita begini, kalau susah untuk apa dipermudah? Ya, padahal kalau mudah untuk apa dipersusah? Kalau ini kalau susah untuk apa dipermudah? Dengan sengaja dia, Pak. Mana contohnya? Kita mengambil contoh yang ada di dalam syarah Arba'in Nawawiyah. Seorang punya harta banyak. Dia punya harta banyak, punya tanah dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudaranya membenci dia. Karena membenci dia, dia mengatakan saya akan menghibahkan tanah saya. Saya akan menghibahkan tanah saya. Saya akan wakaf ya. Saya akan wakafkan semua tanah saya. Kenapa? Karena nanti akan mengurangi warisan. Keluarga saya tidak akan dapat warisan itu. Ya, ini zalim namanya. Inilah darar. Memudaratkan orang lain dengan mewakafkan tanahnya sehingga ahli waris tidak dapat tanah, Pak. Ini namanya la darara biqasdin. Dia memudaratkan orang lain dengan sengaja. Masih di dalam syarah An-Nawawiyah, beliau mengatakan memudaratkan itu dua, Pak. Ada yang mu'tadun, ada yang ghairu mu'tadin. Yang mu'tadin itu diperbolehkan. Artinya menyusahkan orang lain tetapi demi umat ya.
contoh sedang buat jalan. Ketika buat jalan, suara tu tak tu nyo tu je, debu berterbangan ya. Nanti ada masyarakat melapor, ini gara-gara buat jalan ini debu sudah masuk ke rumah saya. Tetapi karena jalan demi kemaslahatan umum, demi kemaslahatan umat, maka dibolehkan, tidak ada masalah. Kalau seandainya jalan tidak dibuat-buat, maka enggak akan pernah orang lewat di jalan itu. Hanya jalan alilu jalan, gara-gara laporan tadi. Atau ada orang melapor, ini azan ini mengganggu saya, limang gawate, hanjut dari terahan. Mengganggu untuk pribadi dia, padahal azan itu kan untuk memanggil semuanya. Karena dia untuk kemaslahatan umat, maka dibolehkan. Maka yang tadi hendak perlu dengar, dia mengganggu saya, sudah memudaratkan saya, tetapi demi kemaslahatan umat. Ini namanya ad-dararu al-mu'tad. Jadi darurat menyusahkan tetapi demi kemaslahatan. Yang kedua ghairu mu'tad. Ghairu mu'tad itulah seperti tadi. Jadi mudarat itu bukan untuk kemaslahatan. Mudarat bukan untuk kemaslahatan, tetapi untuk memudaratkan orang lain, mempersulit orang lain, mempersusah orang lain. Jadi makanya di dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, jauhilah sifat zalim. Karena zalim itu dosa, ya Pak. Enggak boleh menzalimi orang lain. Kita menzalimi orang lain tidak boleh. Kenapa? Karena itu haram, ya Pak, berdosa. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wala dirar. Maka dirar ini, jangan pernah kamu menyusahkan orang lain yang menyusahkan kamu. Nah, itu bedanya. Kalau tadi darar, jangan menyusahkan orang lain. Kalau dirar, jangan menyusahkan, jangan kamu mempersulit, jangan memudaratkan orang yang sudah memudaratkan kamu. Tipulan kita kayak pemudarat lun ya, tipulan kayak putus lun. Kalian kehendak anak dia saya susahkan juga. Ini dirar namanya, Pak. Ini juga berdosa. Makanya istilah dalam Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, bisa kita mencari pahala dari kesalahan orang lain. Orang lain ikeng kegedanyo idalimi kegedanyo, kita bisa dapat pahala dari perbuatan dia itu. Dia mentalimi kita, kita biasa saja, bah idalimi gede. Dia ngata-ngatain kita, biarin saja. Maknanya kita bisa dapat pahala dari orang lain yang mentalimi kita. Kita bisa lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika Rasulullah melewati sebuah ruangan, sebuah lorong. Beliau diludahi oleh orang Yahudi. Beliau mengatakan alhamdulillah dah Yahudi yang metuah Yahudi. Katanya banena ludah tiga, kala nyo tiga. Diludah kedua kali yang kedua go. Diludah kali onyo hanapat laki jehli. Hanapat toleran li. Nabi Muhammad berapa kali diludah oleh Yahudi? Biarin saja. Ya. Akhirnya apa? Yahudi tadi kan masuk Islam nih, Pak. Gara-gara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi dia ketika dia sakit. Jadi waktu diludah-ludah itu, Rasulullah melihat pada suatu hari kok enggak ada yang ludah dia lagi, Pak. Rasulullah bertanya kepada tetangga-tetangganya, "Mana Yahudi yang biasa meludah saya?" Apa kata tetangganya? "Wahai Muhammad, Yahudi yang meludah kamu itu sudah sakit." Biasanya kalau kita sakit, alhamdulillah bu meninggal juga dia. Lale ludah-ludah gop. Tapi Rasulullah langsung pulang ke rumah, dia ambil makanan, dia ambil roti, kemudian dia kunjungi pemuda tadi. Ketika diketok pintu, ditanya oleh pemuda tadi, siapa di luar? Saya Muhammad. Ya, kamu kaya lah makanya. Muhammad pasti ingin menuntut balas ketika saya sedang sakit. Ya. Ketika dibuka pintu, Muhammad masuk. Ketika itu apa kata Rasulullah? Saya biasanya kamu seling meludah saya, ini enggak ada lagi. Tidak pernah meludah lagi. Rupanya saya dapat informasi kamu sakit. Makanya saya mengunjungi kamu. Mutet Yahudi tadi. Akhirnya Yahudi tadi mengatakan, saya bersaksi ya Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah. Engkau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ini hadis ini mengajak kita dan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah memperkenalkan kita, mengajak kita. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ingin jadi seorang mukmin yang hebat, tidak hanya hebat dengan Allah saja, tetapi hebat juga dengan tetangganya. Interaksi sosial dengan masyarakat, bukan interaksi dengan Allah saja. Karena ada seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya bersaksi tetangga saya itu adalah orang ahli ibadah. Dia ahli ibadah, ahli puasa, mandum ahli kayaknya, Pak. Cuma dia ahli juga, itu menaklon ya Rasulullah. Dia mengata-ngatai saya macam-macam ya Rasulullah. Sehingga hati saya ini
selalu tidak terlalu tidak tenang ketika saya hidup berdampingan dengan beliau. Apa kata Rasulullah? Tempat wanita tersebut di dalam neraka, kata Rasulullah. Makanya kita kalau ingin dikatakan hebat, seorang mukmin yang hebat, hebat berinteraksi dengan Allah dan hebat berinteraksi sosial dengan masyarakat. Jadi makanya ketika Allah mengatakan hak itu kan ada dua, Pak. Seorang ada dalam Al-Quran sifat-sifat orang mukmin, Pak. Salah satunya apa? Dia menunaikan hak dia. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan hak itu ada dua. Haqqun lillahi wa haqqun lil ibad. Dia menunaikan hak Allah dan menunaikan hak jiran dia, hak tetangganya. Jadi ada dua. Jadi bukan satu saja. Bukan dia hebat dalam ibadah saja. Bukan dia hebat dengan berhubungan dengan Allah saja, tetapi hebat hubungannya dengan masyarakat juga. Dan salah satu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, doa kalian akan dikabulkan oleh Allah dengan syarat jangan qati'ur rahim, memutuskan hubungan silaturahmi. Ya, jadi kalau sudah memutuskan hubungan silaturahmi, interaksi sosial dengan masyarakat tidak ada lagi, jangan pernah harap doamu itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam bersedekah saja, Rasulullah mengatakan bersedekahlah terhadap orang paling dekat. Adik kandungmu, saudaramu, sepupumu, orang yang paling dekat. Kenapa? Kalau kamu bersedekah sama orang yang paling dekat, pahalanya dua. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala menjalin hubungan silaturahmi. Ini kita sibuk untuk sedekah keluar, sedekah ini, sedekah saudara kita sendiri tidak hana jelah hebat. Kita sibuk mencari amal ibadah apa yang terbaik, padahal di rumah ada yang terbaik, menjaga orang tua. Maka Rasulullah mengatakan, rugi sekali seseorang tidak bisa masuk ke dalam sorga kalau fasilitas untuk masuk ke dalam sorga ada di rumahnya sendiri, yaitu kedua orang tuanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kalau kita ingin dikatakan sebagai seorang hamba yang hebat, maka kita interaksi sosial dengan apa? Interaksi dengan Allah yang baik, beribadahlah dengan baik, dan berinteraksi sosiallah dengan masyarakat yang baik. Jangan mempersulit mereka, jangan mempersusah mereka, jangan memudaratkan mereka, dan jangan pernah memudaratkan orang yang memudaratkan kita. Mudah-mudahan di dalam mudarat itu kita dapat pahala dan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gara-gara beliau menzalimi kita nanti akan dapat pahala dari kezaliman itu. Dia akan mencari kita di padang mahsyar, orang yang menzalimi kita, dan Rasulullah mengatakan dia akan memberikan pahalanya kepada kita, kita akan mentransfer dosa kita kepada dia. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena hadisnya pendek, ceramahnya juga pendek. Ya, Pak. Jadi la darar wala dirar. Ini hadis paling pendek di antara hadis Arba'in Nawawiyah, mungkin di hadis-hadis yang lain juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.